Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat pagi untuk semuanya. Untuk kesempatan video kali ini saya membuat general reading untuk zodiak Pisces. Nah, dan sebelum saya mulai, seperti biasa ya, bacaan saya ini bisa resonate ataupun tidak resonate, itu tergantung energi kamu masing-masing. Karena ini general umum, energi semua orang. Dan jika menurut kamu bacaan saya ini tidak cocok dengan kamu, berarti ini bukan energi kamu. Anggap aja ini sebagai hiburan karena ini hanya sebatas prediksi. Oke, langsung saya mulai ya. General reading untuk zodiak Pisces. Untuk kartu yang pertama, di mana saya merasakan untuk kartu yang pertama ini bergambarkan seseorang yang sedang berjumpa, bertemu, menjalin suatu kerjasama, ya, menjalin suatu hubungan antar satu sama lain. Nah, ini bisa digambarkan bahwa dari beberapa Pisces, kamu akan ada kesempatan, akan ada tawaran yang akan datang kepada kamu. Ya. Jika memang ini di dalam energi di dalam suatu pekerjaan, usaha ataupun bisnis yang sedang kamu jalani, ini adalah suatu tawaran kerjasama yang menguntungkan, kerjasama yang hasilnya ini jauh lebih baik. Bisa dibilang seperti itu ya. Terjalinnya suatu kerjasama antar pekerjaan, antar usaha, antar karir ataupun antar bisnis yang akan ditawarkan kepada kamu. Ataupun jika ini memang adalah energi di dalam suatu hubungan, berarti kamu akan menjalin sebuah komitmen, menjalin suatu rasa kepercayaan satu sama lain. Bisa dibilang dari beberapa Pisces yang single, kamu menemukan suatu pasangan dan kamu akan menjalin hubungan dengan seseorang yang memang seseorang ini memang dia sudah lama naksir kamu, dia sayang kepada kamu, ataupun justru kamu sendiri pun juga sebaliknya, kamu juga sebenarnya menaksir dia, kamu juga sayang kepada dia. Nah, sehingga di saat dia mengungkapkan perasaan dia, nah disitulah akan terjalin suatu hubungan dan kamu dengan dia akan berpacaran, maksudnya seperti itu ya, akan terjalin suatu hubungan. Dan untuk selanjutnya, nah, di mana adanya suatu rasa, bisa dibilang di dalam suatu hubungan ini ada beberapa yang memang agak sedikit kurang baik, seperti halnya di dalam suatu hubungan yang sedang kamu jalani ini, entah kamu ataupun justru pasangan kamu, ini salah satu di antara kamu menghadirkan orang ketiga di dalam hubungan kamu. Ya, ini yang saya rasakan. Karena di dalam hubungan asmara yang kamu jalani, ini hadir orang ketiga di dalam hubungan kamu. Dan orang ketiga inilah yang merusak hubungan kamu dengan si dia yang sudah lama terjalin, ya, yang mungkin tanpa kamu sadari, tanpa kamu sangka, kamu merasakan bahwa hubungan kamu dengan dia agak sedikit ada perubahan. Nah, kamu bertanya-tanya, kenapa dengan dia, kenapa sifat dia sekarang berubah, kenapa hubungan ini menjadi seperti ini. Nah, ini yang saya rasakan, ini hadir orang ketiga di dalam hubungan asmara kamu. Dan orang ketiga inilah yang merusak hubungan yang memang sudah terjalin ini ya. Dan untuk selanjutnya,
the hairband, dimana apapun yang akan kamu kerjakan, apapun yang kamu lakukan, ataupun justru di saat kamu dihadapkan dalam suatu pilihan, disarankan untuk kamu agar kamu mendengarkan saran ataupun nasihat, ya. Jika memang kamu jadi kenapa kita ini memang memerlukan saran ataupun nasihat dari orang lain? Karena sangat penting saran dan nasihat yang diberikan oleh orang lain itu agar kita mempunyai pertimbangan. Nah, seperti halnya kamu diberi saran oleh keluarga kamu, dinasihati keluarga kamu, ataupun teman kamu, ataupun justru pasangan kamu memberi saran, nasihat, dengarkan. Meskipun saran yang diberikan itu menurut kamu kurang baik ataupun kurang tepat untuk diri kamu, tapi coba dengarkan. Pertimbangkan agar kamu ini mempunyai pertimbangan, dan agar kamu di saat kamu dihadapkan dalam pilihan ataupun di saat kamu mau melangkah, kamu ini tidak terburu-buru, agar kamu mempunyai pertimbangan. Nah, seperti halnya seperti itu. Dan jika kita melakukan sesuatu dan memilih sesuatu dengan terburu-buru, dengan kurangnya rasa pertimbangan, terkadang apa yang kita pilih, apa yang kita kerjakan terkadang itu justru menjatuhkan kita, ataupun terkadang justru membuat kita kecewa pada akhirnya, ya, ataupun justru menyesal pada akhirnya karena kita ini terburu-buru dan kurangnya rasa pertimbangan di saat kita mau melakukan sesuatu dan mengerjakan sesuatu, ataupun justru di saat kita sedang dihadapkan dalam pilihan. Nah, seperti halnya seperti itu, ya. Dan untuk kartu selanjutnya, dimana dari beberapa Pisces, mungkin kamu sedang dihadapkan dalam situasi yang kurang mengenakan, ya. Ada suatu masalah yang sedang dihadapkan kepada kamu. Nah, ini sangat disarankan untuk kamu Pisces. Ini untuk beberapa, tidak semua, ya. Jika memang kamu dihadapkan dalam sesuatu hal ataupun masalah, janganlah kamu fokus dengan masalah kamu, ya. Jika kamu fokus dengan masalah kamu, itu justru akan membuat kamu tidak akan peka dengan kesempatan-kesempatan ataupun jalan keluar yang sebenarnya diberikan kepada kamu. Jadi di saat kamu dihadapkan dalam sesuatu, fokuslah kamu dengan jalan keluarnya, fokuslah kamu dengan titik terangnya, agar kamu ini peka dengan kesempatan yang diberikan, peka dengan jalan keluar yang diberikan kepada kamu, tanda-tanda yang diberikan kepada kamu. Karena di sini bergambar seseorang, dia ini terlalu meratapi, terlalu fokus tentang apa yang ada di hadapan dia, sehingga orang ini tidak menyadari bahwa masih ada dua cawan yang masih berdiri tegak di belakangnya. Nah, ya, jadi di saat kamu dihadapkan dalam situasi yang kurang mengenakan, janganlah kamu fokus dengan masalahnya, tetapi fokuslah dengan jalan keluarnya, ya, agar kamu peka dengan hal-hal positif yang memang diberikan kepada kamu. As of Sword, dimana setiap apapun yang dihadapkan kepada kamu pasti ada jalan keluarnya, dan tanpa kamu sadari, tanpa kamu duga, pasti kamu akan menemukan jalan mudah untuk menyelesaikan semuanya. Jika memang kamu ini tidak terlalu fokus dengan masalahmu, tetapi kamu fokus dengan jalan keluarnya, ya. Disitulah kamu akan lebih peka untuk menerima tanda, menerima kesempatan yang memang diberikan kepada kamu, ya. Karena kesempatan itu terkadang muncul dari orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, teman sahabat kita, ataupun justru dari orang-orang yang memang tanpa kita sadari mereka itu peduli dengan kita. Nah, bisa dibilang seperti itu, ya. As of Sword, dimana adanya suatu hal positif, ya. Mungkin kamu akan diberikan suatu kemudahan untuk menghadapi tantangan-tantangan, hal-hal yang dihadapkan kepada kamu, ya. Dan untuk selanjutnya, di mana adanya suatu hal yang mungkin kurang tidak enak di dalam hubungan asmara, seperti yang sudah saya bilang tadi di kartu yang kedua. Hubungan, ada beberapa Pisces yang kamu sedang merasakan suatu hubungan, hati kamu ini merasakan suatu kekecewaan, sakit hati, ya, yang mungkin pasangan kamu ini menyakiti kamu, pasangan kamu mengecewakanmu, ataupun justru pasangan kamu telah menghadirkan orang ketiga di dalam hubungan kamu, sehingga membuat hubungan kamu ini renggang dengan si dia. Nah, bisa dibilang seperti itu, ya. Di dalam suatu hubungan ini saya rasakan memang agak sedikit kurang enak
karena adanya suatu kesalahpahaman, selisih paham, kekecewaan, sakit hati, pengkhianatan, pembohongan, ya. Ini yang saya rasakan di dalam hubungan kamu. Jangan kamu terpancing emosi. Coba kamu tenangkan hati dan pikiran kamu agar sesuatu hal yang kurang enak di hadapan kepada kamu itu tidak semakin berantakan, tidak semakin rumit, ya. King of Cup, di mana saya merasakan akan ada seseorang yang orang ini akan datang kepada kamu. Dia akan menawarkan sesuatu kepada kamu. Bisa dibilang apa ya? Ini mungkin untuk kamu yang single, ya. Ada seseorang yang memang dia datang kepada kamu seperti yang sudah saya bilang tadi di kartu yang pertama, ya. Ada seseorang yang dia ini sudah lama menaruh hati dengan kamu, dan mungkin dekat-dekat ini dia sudah tidak bisa menahan rasa dia, tidak bisa menahan perasaan dia untuk menyimpan perasaan dia. Dia ingin mengucapkan kepada kamu, dia ingin mengungkapkan jujur kepada kamu. Makanya dia akan datang kepada kamu, menawarkan sesuatu hal kepada kamu. Ini yang saya rasakan, ya. Nah, dibalik hal-hal yang kurang enak, dibalik hal-hal yang kurang baik yang dihadapkan kepada kita, pastinya di belakang semua itu pasti ada suatu keindahan, ada suatu hikmah dan pelajaran yang harus kita petik dari semua itu, ya kan? Hal-hal yang kurang mengenakan yang sudah kita lewati, kita harus bisa mengambil hikmah dan pelajarannya agar kita ini bisa belajar dari pengalaman. Sedikit contoh, jika di masa sebelumnya kita mendapatkan suatu kegagalan, nah maka kita harus mempelajari apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan sehingga kita mendapatkan suatu kegagalan itu. Ya, jika kita tahu pastinya kita tidak akan melakukan hal yang sama karena kita tidak ingin kegagalan itu terulang kembali, ya kan? Dan di mana akan hadir sebuah rasa kebahagiaan, akan ada rasa sukacita yang hadir di dalam kehidupan kamu, bisnis. Keuangan kamu akan meningkat dan hubungan kamu dengan pasangan ini akan semakin harmonis. Bisa jadi kamu akan menemukan pasangan. Untuk kamu yang single, jadi hari-hari kamu penuh dengan keceriaan. Dan untuk kamu yang dikhianati pasangan, dikecewakan oleh pasangan, dan pada akhirnya kamu akan menemukan seseorang yang mampu membuat kamu merasa nyaman dan akan selalu membuat hari-hari kamu ini penuh dengan kebahagiaan. Keuangan kamu pun akan menaik. Ini yang saya rasakan. Bisnis, karir, pekerjaan ini ada peningkatan yang sehingga membuat keuangan kamu meningkat. Oke, semoga video ini bisa bermanfaat dan berguna untuk kamu. Selalulah bijak dalam menerima setiap informasi. Jangan lupa tersenyum untuk hari ini. Semoga kita semua selalu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.